substansi masalah dari yang Kang Bagus Arman? banget sih, bagus banget. Saya tuh kemarin diundang sama Mas Fahmi. Yang pertama WhatsApp saya, Mas Fahmi itu kan salah satu komisioner dari LMKN. Terus tiba-tiba langsung baru datanglah WhatsApp undang-undangan dari Kementerian Hukum dan sebagainya. Saya nggak hanya, saya bilang ini undangan apa lagi? Gitu. Karena kan sebetulnya Pak Supratman kemarin udah bagus ya ngasih pembukaan di konferensi musik Indonesia. Udah bagus dia bilang gitu kan, tinggal apa sih namanya realisasinya. Tapi tadi saya kaget aja gitu bahwa selugas itu, setegas itu dan memang itu yang dibutuhkan oleh industri musik Indonesia gitu. Transparansi, terus juga tadi saya seneng banget Pak Supratman tuh tegas, maksudnya itu lugas gitu, maksudnya ketika ada satu pihak yang menuntut kepada sebuah lembaga yang sekarang diberi kewenangan oleh pemerintah, terus sama Pak Supratman dibalikin. Nah kamu udah belum ngasih data dan sebagainya, diem kan? Itu kalau buat saya itu udah satu penggambaran bahwa ceritanya pengen ngebenerin tapi orang yang mau ngebenerin nggak mau bener gitu kan gitu kan jadinya kan. Jadi tadi buat saya pertemuan ini sangat penting karena tadi alhamdulillah LMK datang semua, LMKN ada, DJKI ada, wakil menteri juga banyak, ada 2 tadi, Pak Menteri, Supratman, stakeholder musik hampir semua. Tadi saya lihat satu-satu semuanya kumpul. Jadi mudah-mudahan pertemuan tadi dengan jawaban-jawaban yang hebat dan tepat dari Pak Menteri Supratman bisa mengklirkan semua kekeosan yang terjadi selama ini. Awal-awal kan selama ini teriak-teriak para musisi dan pencipta lagu LMKN yang bermasalah, dan akhirnya dibenahin sama Pak Supratman langsung gitu. Gimana melihatnya Kang Arman? Ya, makanya tadi saya waktu ngobrol sama waktu bicara di situ jumpa pers, saya bilang akhirnya sekarang kita stakeholder musik ada bapak nih, maksudnya ada seorang bapak yang akhirnya kayak melindungi dan mengakomodir apa usulan-usulan dan pendapat-pendapat atau keresahan-keresahan yang langsung diakomodir sama Pak Menteri. Ya itu sangat bagus sekali yang dan memang penting. Kenapa coba? Ini sangat penting, krusial. Kenapa Menteri Hukum? Karena semuanya kekeosan itu berhubungan dengan hukumnya yang nggak jelas gitu kan, iya kan? Hukumnya yang abu-abu. Nah, Bapak Menteri Hukum ngomong begini, saya kira ini udah jelas, udah kayak ketok palu, dak gitu. Karena coba bayangin aja kemarin, waktu di sidang MK, wakil dari pemerintah diwakili oleh DJKI, wakil pemerintah tuh wakil presiden, orang nomor 1 di Indonesia itu di DJKI ini. Wakil dari DPR ada Pak Nyoman, udah ngomong kayak gini peraturannya. Udah gitu yang terakhir pertemuan Komisi 13 sama Pak Dasko kan terakhir ngomong gini. Terus kemarin keluar lagi sidang MA gini. Itu masih banyak penyanyi yang disomasi. Jadi tadi tuh saya ngomong, ini harus siapa dong yang ngomong? Udah menteri ngomong, udah Komisi 13 ngomong, udah presiden ngewakilin ke DJKI ngomong, masih juga tetap ada orang yang mau berani kayak nutup mata bahwa ini peraturan tuh nggak ada gitu. Nah makanya tadi kalau Menteri Hukum sudah ngomong begitu dan masih juga nanti di lapangan air seperti itu, wah itu kalau menurut gue sih itu bukan warga negara Indonesia, udah nggak menghargai siapa-siapa yang memang sekarang sedang memimpin negara Indonesia ini. Oke. Mungkin sedikit, kemarin kan LMKN baru diumumkan, mereka punya ini rekaman bagus. Digitalisasi namanya Inspiration. Yap. Mungkin bagi Kang Arman dan visi sendiri seperti apa? Bagus. Saya bilang tuh gini, Inspiration walaupun tadi Pak Supratman sendiri ngomong bahwa ini sesuatu yang baru. Memang udah lama, tapi ini disempurnakan, tapi ini sistem yang baru. Ya tolonglah, maksudnya kasih waktu juga gitu. Tapi buat saya mending seperti ini gitu, dimulai. Walaupun misalnya masih ada kelemahan sedikit-sedikit, tapi dimulai daripada kayak dulu banyak pihak yang ngomong, oh kita transparan, tapi pas diminta data nggak dikasih. Jadi kan bingung gitu, ini gimana sih? Lu mau katanya transparan, pas diminta data nggak mau gitu kan?
Makanya berbicara masalah inspiration, walaupun itu istilahnya kalau anak istilahnya yang lebih keren beta gitu ya, masih beta gitu kan, yang it's okay. Kita lihat, toh tadi kan udah jelas-jelas Pak Supratman ngomong, kalau ada apa udah kasih aja masukan kepada LMKN, kasih aja masukan ke DJKI. Jadi ketika inspiration itu berjalannya ternyata masih beta dan masih ada kekurangan, ya kita masih kasih masukan seluruh stakeholder musik, iya kan? Jadi akhirnya nanti si inspiration itu jadi sebuah sistem yang kokoh gitu, yang memang bisa digunakan setransparan mungkin apa yang kita mau, gitu. Begitu. Jarang-jarang gua ngomong di event. Agenda yang digelar oleh Pak Menkum hari ini? Ya, hari ini Pak Menteri ingin mengadakan pertemuan dengan para pelaku industri musik di Indonesia. Pada dasarnya Pak Menteri ingin memberikan sebuah update bahwa pemerintah sedang akan melakukan sebuah perundingan atau sebuah usaha untuk memberikan kesetaraan dalam hal royalti di Indonesia. Dalam hal ini bisa berkaitan dengan beberapa negara yang tergabung dengan rencana ini, ratifikasi yang sudah dilakukan. Karena apa? Karena selama ini Indonesia itu rate-nya itu paling kecil. Umpamanya contohnya kalau kayak YouTube, Indonesia cuma dapat $0,8. Sedangkan kalau di US itu $11. Jadi contohnya itu. Jadi supaya negara kita punya bargain yang bagus dalam penentuan tarif royalti dari pemungutan karya-karya musik yang didistribusikan di digital platform. Jadi dengan adanya kerjasama pihak Kemenlu ini ada kemungkinan rate royalti di Indonesia bisa naik juga masih Ya rencana ya kita pengennya sih begitu. Tapi ini kan baru proposal yang diajukan sama pemerintah. Nah Pak Menteri ini ingin menyampaikan ini kepada pelaku industri bahwa tujuan inilah ujungnya adalah memberikan kesejahteraan untuk para pencipta lagu yang berkaitan dengan royalti digital. Tapi kalau berarti perbandingannya berapa sih Mas rate royalti Indonesia? Jauh banget. Jadi kalau Indonesia itu kalau nggak salah kalau di YouTube itu, correct me if I'm wrong, itu $0,8. Tapi kalau orang Amerika, mereka mengupload konten atau memberikan konten itu mereka royaltinya $11. Jadi memang jauh banget. Jadi contohnya seperti itu, dan itu berlaku di beberapa platform seperti itu. Jadi Pak Menteri di sini ingin mencoba membantu untuk memberikan kesetaraan atau perbandingan yang sama dengan negara-negara lain. Indonesia harus punya bargain yang bagus karena kita kan punya penduduk yang besar. Jadi kalau umpamanya langganannya premium cuma 10%, tapi ada 300 juta penduduk 300 juta pengguna yang bisa memberikan royalti yang gede perbandingannya dari jumlah penduduk Indonesia. Sesuai dengan statement atau jawaban-jawaban dari